Tanggal 18 akhirnya jadi buka atau tidak, Pak? Tidak. Tidak? Tidak. Kapan keputusannya ada, Pak? Tadi kami barusan dapat surat dari Romo yang jelas resmi sudah ditandani Romo Noto selaku penanggung jawab peribadatan di Paroki Kristus Raja. Dengan berbagai pertimbangan kami dari Gereja Kristus Raja Ungaran akhirnya yang menurut rencana tanggal 17-18 itu kita mengadakan peribadatan ditunda paling tidak sampai akhir bulan ini. Kemudian kita juga melihat situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di Kabupaten Semarang. Pertimbangannya apa tuh, Pak? Secara tersurat itu memang sebenarnya belum atau tidak ada. Yang jelas surat dari gugus tugas itu sudah turun tadi malam. Kemudian dititipkan di Pos Satpam, kemudian tadi pagi diterima Romo Noto. Dari gugus tugas Pemda Kabupaten. Ya. Sudah menyetujui. Sudah setuju. Cuman ada catatan kecil dalam arti secara lisan. Ini disampaikan Pak Topik kepada Pak Wiknyo pada waktu itu bahwa surat dari gugus tugas itu tanggal 6 Juli. 6 Juli. Oke. Ya, 6 Juli baru kami terima tadi malam. Kebetulan pada saat itu tanggal 8 Kabupaten Semarang mendapatkan surat dari Gubernur, surat edaran dari Bapak Gubernur terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat khususnya untuk di Kabupaten Semarang. Itu juga termaktub di dalamnya. Oh. Iya. Tapi itu himbauan kan, Pak? Kalau saya salah tangkap. Betul, itu memang merupakan himbauan ya. Tapi kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, kita juga harus taat dalam arti memang kalau demi kebaikan bersama, demi kebaikan semua orang, tidak hanya kita mementingkan diri sendiri. Kalau menurut saya sangat setuju dalam arti itu perlu di reschedule ulang. Dalam arti kita melihat sejauh mana, apakah mungkin selama ini persiapan kami nanti justru malah lebih baik. Oh. Gitu. Sampai kapan? Kami tadi mengatur dengan Romo, kita mencoba melihat sampai akhir bulan ini, sampai akhir bulan Juli. Kalau memang situasi dan kondisi itu memungkinkan, itu kami akan buka. Tapi kalau memang akhir bulan ini ternyata situasi di Kabupaten Semarang yang saat ini zona merah, ini kami terus terang juga masih harus. Oke. Pak Pardiman, Ya. saya pikir apakah memang kita perlu untuk menunda itu atau menunda sampai kapan? Situasi yang diharapkan itu seperti apa? Atau bagaimana? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, kita tidak melihat dari hanya sekedar aspek formalnya, edaran gubernur maupun surat keterangan dari gugus tugas Kabupaten Semarang, tapi kita berpijak pada realita. Yang pertama yang perlu menjadi pedoman kita adalah bahwa dalam masa yang sedikit agak longgar ini, ternyata masyarakat kita ini ya, kita bicara secara umum ya, tidak disiplin. Buktinya sekarang ini yang terinfeksi positif makin banyak. Ini fakta. Ya. Kemudian internal di gereja kita pun juga, maaf, kalau saya ngamati pertemuan kita seringkali tidak melakukan protokoler kesehatan. Nah, maka saya mengusulkan sebetulnya bukan masalah ditunda atau diajukan atau dilaksanakan, tetapi yang perlu kita tanyakan kepada kita semua adalah apakah umat kita siap untuk melakukan disiplin ibadat dengan protokoler kesehatan. Ini satu pertanyaan yang harus kita perhatikan betul. Maka saya menghimbau ya kepada kita semua, khususnya adalah ya Pak Santo ini yang ditugasi untuk mengkoordinasikan peribadatan. Coba senyampang masih ada waktu, kita lakukan sosialisasi yang mantap, persiapan protokoler kesehatan, umat kita diatur disiplin. Kalau setelah itu
ya setiap saat kita bisa mengadakan ibadat sendiri. Karena saat tadi bilang formal tidak ada larangan. Betul. Ya, tidak ada larangan gitu ya. Baik itu edaran gubernur maupun surat keterangan gugus tugas Kabupaten Semarang dinyatakan ini surat keterangan ya. Intinya bahwa kita bebas. Ya. Ya. Bukan mengizinkan atau tidak mengizinkan tapi bebas. Nah, maka karena kita diberi hasil dari tim gugus tugas itu kita tahapan protokolnya kelihatannya sudah memenuhi persyaratan sehingga kita dinyatakan bebas dari infeksi virus corona. Kan begitu sehingga diperbolehkan mengikuti ibadat. Maka ini yang menjadi tantangan internal bagi kita, bagaimana kalau kita ya melakukan introspeksi, sosialisasi, karena pembatasan termasuk umur, ini juga terjadi pro kontra loh di tingkat Betul. lapang ya. Ya, masalahnya bukan setuju atau tidak setuju. Ya. Tetapi bagaimana kita saling menjaga supaya kita tidak mentulari saudara kita, begitu juga saudara kita tidak mentulari kita. Oke. Karena adanya orang tanpa gejala ini yang kita tidak pernah tahu. Ya, dan ini kelihatannya berkembang. Dan sebetulnya saya sendiri sudah memprediksi, Pak. Dengan diberi kelonggaran, ya waktu itu saya sudah bilang, wah pada teman-teman, ini nanti pasti yang terkena positif akan lebih banyak. Karena kita tidak disiplin di situ. Kuncinya di situ. Ya, maka kalau kemudian sekarang ada warning dari pemerintah bahwa Kabupaten Semarang secara keseluruhan, ya, apalagi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, ini kan zona merah. Paling banyak. Ya. Dan kita lihat, ini dalam minggu ini kelihatannya di Kecamatan Ungaran Timur ada 3 yang langsung game gitu. Oh, Bahasanya orang Ungaran kan game gitu. iya. Loh, game over. Berarti gini, Pak Pandiman. Oke. Artinya Pak Pandiman mencoba untuk mengeneralisasi bahwasanya umat itu sebetulnya juga tidak disiplin. Bukan menggeneralisasi. Ada di antara kita yang tidak disiplin dan menganggap wajar-wajar saja. Ada yang punya pendapat gini kok. Loh, hidup mati orang itu urusan Tuhan, urusan Gusti Allah. Betul. Ada yang berpedoman seperti itu. Itu iya, saya setuju. Oke. Tetapi kalau ini kita bisa ya sebagai manusia katanya itu dimenangkan, diberi kesempatan untuk berikhtiar. Kalau kita berupaya yang baik kenapa tidak? Ini saya melihat bukan menggeneralisir loh, itu wah nanti saya dikepungi uang umat GKRU. Ada yang tidak disiplin gitu. Saya bilang termasuk saya mungkin gitu ya. Kadang-kadang lupa masih salaman gitu toh. Ya, ini salah satunya padahal enggak. Harusnya kan protokolnya enggak boleh Semprot, Pak. Nah, kemudian pakai hand sanitizer itu ya. Kemudian saya juga bawa, ini juga bawa loh Romo. Ini gitu ya. Itu antara Kita nggak lain. bawa ya, Pak? Saya nggak bawa. Ini kemudian pakai masker. Parji sediakan kok. Nah, antara lain itu. Jadi sorry ya, bukan menggeneralisir, tetapi ada sebagian. itu sebagian umat kita yang seperti itu. Dan Bapak menakutkan, Bapak ada ketakutan dalam diri Bapak kalau misalkan ada umat kita yang nanti berperilaku seperti itu. Iya. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Monsinyur, kalau gereja itu berpotensi untuk menjadi klaster, Itu sangat Ya. mungkin. Sangat mungkin. sangat dimungkinkan. Iya. Betul. Dan menjadi terkenal. Ya, Terkenal tapi dalam konotasi yang Ya. negatif. Kalau dari Keuskupan sendiri, Romo, Keuskupan itu sebetulnya mengizinkan, enggak, atau sikap Monsinyur sebetulnya bagaimana sih, Romo? Kalau sikap Bapak Uskup saya kira jelas ya. Jadi beliau waktu Keuskupan Agung Semarang ulang tahun yang ke-80 tahun itu kan beliau mengumumkan. Oke, mulai tanggal 18 Juli peribadatan untuk gereja-gereja Katolik boleh. Nah, ini menurut saya pilihan kata yang sangat bagus ya. Boleh. Silahkan. Nah, ini kan berbicara Bapak Uskup memberikan hadiah ulang tahun supaya umat itu bisa menjalankan haknya untuk beribadat. Ini yang menjadi pegangan. Tapi di dalam pesan itu juga sangat jelas beliau, Bapak Uskup itu meminta supaya gereja-gereja menghubungi gugus tugas setempat. Entah itu misalnya
paroki ini ada berkedudukan di kecamatan, maka dia meminta izin ke gugus tugas kecamatan. Kalau dia di kabupaten ya kabupaten, kota ya kota lah, provinsi juga sama lah. Nah, urutannya seperti itu. Gugus tugas kecamatan, kabupaten, kota maupun provinsi itu juga untuk kasus kita GKRU ini kan sudah muncul pernyataan dari gugus tugas Kabupaten Ungaran Semarang. bahwa gereja ini Kabupaten Semarang ya? Ya, Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang ini gereja Katolik Kristus Raja ini itu dinyatakan oke bebas. Betul. Artinya menyelenggarakan peribadatan itu layak. Dengan apa kriterianya? Kriterianya dengan suhu, kriterianya dengan tempat cuci tangan di bawah sini, di depan sana dan juga di belakang sana. Juga nanti di pintu-pintu masuk kita beri hand sanitizer. Kemudian tempat duduk sudah kita atur dari kapasitas gedung kita ini hanya 40% ya. Jadi hanya 375 orang. 375 yang bisa masuk, itu artinya 40% dari kapasitas gedung. Dan itu sudah oke semua lah dalam situasi standar yang diharapkan oleh gugus tugas, kita sudah menjalankan. Perkembangan minggu terakhir ini di Semarang Raya saya nyebutnya itu. Jadi di kota Semarang, kabupaten-kabupaten kanan kirinya, Semarang termasuk Kabupaten Semarang ini, itu kan angka lonjakan positif itu cukup tinggi. Saya tidak mau terjebak pada penyebabnya apa, Saya hanya membaca data adalah begitu banyaknya yang positif dalam 1 pekan belakangan ini. Secara nasional bahkan dikatakan rekor tertinggi katanya. Ada hari di mana ada 2.000 berapa itu. Iya, nasional betul. Ya, secara nasional ya. Nah, alasan ini yang mungkin bagi teman-teman di gugus tugas internal paroki itu untuk membuat penundaan. Oke lah, karena situasi dan kondisinya seperti ini, meskipun legal formalnya dari keuskupan maupun dari pemerintah itu sudah ada semua, legal formalnya sudah ada. Legal formal yang mengizinkan untuk peribadatan. Tetapi teman-teman dari satuan tugas di internal Gereja Katolik Kristus Raja ini kan masih, waduh kok penaikannya seperti ini. Jangan-jangan nanti kita menjadi klaster baru terbentuknya penularan COVID ini. Maka diambil keputusan, oke kita tunda. Kalau ditanya bicara setuju atau tidak setuju ya, saya seringkali berpikir, kenapa ditunda? Kenapa nggak dicoba dulu? Taruh kata misalnya ya, kapasitasnya tadi kan 40% dari kapasitas gedung, 375. Betul. Yuk minggu depan kita coba 100 yuk. Oh, menarik dong. Syuting 100 orang itu sebarkan ke umat nih loh. Kalau kamu mau betul-betul peribadatan yang sesuai dengan legal formal dari keuskupan, legal formal protokol kesehatan pemerintah, kamu harus begini. Kalau kamu belum bisa begini, kamu tidak boleh ke gereja dulu. Resikonya besar. Ini tentu pendapat pribadi ya. Kan kita sudah sepakat bahwa oke lah tutup sajalah. Ditunda dulu. Ditunda dulu lah sampai nanti kita lihat evaluasi perkembangannya. Sampai akhir Juli misalnya. Tapi saya berpikir sembari menunggu akhir Juli itu bisa nggak kita membuat semacam simulasi. Misalnya 100 orang atau 200 simulasi orang. Atau peribadatan, tapi sebetulnya untuk kepentingan simulasi. Kepentingannya adalah kita shoot. Teman-teman podcast ajak lagi lah ke sana lah. Besok Minggu ada 100 itu teman-teman podcast diminta untuk nge-shoot itu semua. Lalu standarnya seperti ini, mulai dari datang gerbang sana itu harus bagaimana. Kalau tidak seperti itu suruh pulang. Sampai nanti peribadatan di dalam yang 100 orang itu, karena ini kan legal formalnya dapat nih kalau 100 orang nih.
Karena khawatir kita, umat kita ini isih ono sing do celelekan. Ya, Sebetulnya termasuk saya juga ya, Pak. gitu ya. Wah, iya nek saya Romo kena Covid mati ya mlebu surga ya apa urusane kan gitu. Bukan soal matinya, ini perkarane kan nek nulari Pak Pardiman, nulari Pak Santo ya jadi masalah gitu. Oke. Nah, ini yang menurut saya teman-teman gugus tugas ini Ya. mengambil titik ini sebagai dasar keputusannya. Oke, kita tunda sampai akhir Juli misalnya. Tetapi apakah memungkinkan misalnya kita membuat ekaristi peribadatan dengan jumlah yang hanya 100? Karena saya dengar juga kursi kita itu kan kalau Agak dekat, kanan dan Romo. kirinya Oke. itu oke, tidak Iya. masalah. Betul. Tapi depan belakangnya itu masih kurang lebar. Iya. Jadi itu 375 itu sudah kami modif gitu loh. Jadi Oh, sudah kursi sudah kami tata kembali. Oh sudah. Sudah, kalau yang dilebarkan. kemarin itu Sampai 430. ya. Heeh, 430 dengan posisi 375. seperti awal. heeh. Setelah kami geser-geser, akhirnya jaraknya itu ada ya Artinya agak kursi depan dan belakang. ideal lah, jarak ideal. 1 meter lah paling tidak. Lebih, jarak ideal. Itu kemarin kami hitung dengan Pak Pur, Pak itu Pur, ya, ya. sekitar 375. Jadi kapasitasnya 375 sekarang coba Pak. Betul. Jadi awal Awal 400. pada saat kami cek awal itu kurang lebih 430 ya. Terus direnggangkan. Ternyata setelah ada saran dari beberapa dokter, ada dokter yang kebetulan umat kita juga itu ngecek ke dalam ke gereja, akhirnya jarak antara bangku depan dan belakangnya itu terlalu dekat, kurang ideal. Akhirnya kami pada hari Sabtu kemarin kalau nggak salah beberapa hari yang lalu kami lihat di dalam. Nah, setelah kami agak renggang itu memang harus ada satu bangku yang harus kita hilangkan. Si paling Ya itu. Dan ternyata kami hitung lagi itu sekarang tinggal 375 itu maksimal ini. Oke, ini menarik idenya Pak. 100 orang buat simulasi. Secara prinsip saya sangat-sangat tertarik. Satu hal yang perlu ini. Cuman begini, terus terang kami dari Satgas mencoba untuk mengakomodir seluruh umat yang memenuhi persyaratan secara formal tadi dari baik dari keuskupan maupun dari surat edaran pemerintah, Kementerian Agama. Itu kan ada batasan-batasan yang harus ini. Dan itu kalau kami lihat dari data yang distorkan oleh Ketua Lingkungan, untuk dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 6 itu ada kurang lebih sekitar 2.600 sekian umat yang memenuhi persyaratan. Dalam arti rentang usia antara 10 sampai 65. Ini dalam kondisi sehat. Oke. Nah, ini. Kemudian tadi ide menarik sebenarnya dari Romo Junet tadi, namun kami terus terang Sebentar Pak. 2.600 orang dari 6 wilayah. betul. Jadi rata-rata satu wilayah itu bisa di rata-rata 600 orang. Padahal kapasitasnya cuma 300 orang, Pak. Begini, jadi kebetulan memang awalnya kami menjadwalkan 6 kali misa untuk di GKRU. Setelah kemarin pada saat kami ada ini himbauan untuk terutama kapasitas. Akhirnya kami matur Romo Noto pada saat itu bagaimana kalau hari Sabtu itu juga pada saat kami menata meja di dalam Sabtu sore ya. pagi Romo. Sabtu pagi. Sabtu pagi kami ketemu Romo di gereja. Akhirnya setelah kami tata, Romo ini kalau dengan kondisi seperti ini, terus terang kapasitasnya berkurang. Iya. Dari 430 setelah kami hitung 375. Jadi solusinya seperti apa Romo? Saya ngatur sama Romo Noto seperti itu. Romo Noto menyediakan diri untuk oke lah kalau memang seperti itu Senin bisa karena pada saat itu kan dari gugus tugas keuskupan kan ada spare waktu Jumat sore sampai Senin sore gitu Romo. Nah, ini. Akhirnya kami bersepakat bertiga pada saat itu, terutama sampai dengan hari Senin. Ya, Romo akhirnya untuk peribadatan diadakan dari mulai hari Jumat sore sampai Senin sore. Ya. Jadi 7 kali. Nah sekarang saya pengen tahu nih Pak, untuk di wilayah Ungaran saja sebetulnya kalau tadi Bapak sampaikan ini, oke ini angka kenaikannya tinggi. Memang dulu berapa, lalu sekarang berapa Pak?
Kalau itu harus ada data, kita data dulu. Oke. Bagaimana perkembangan penyebaran COVID ini seperti apa? Terus terang kami tidak tahu persis secara detail. Oke, Pak Pardiman. Berarti kita tidak punya data sama sekali, Pak. Tetapi kita berani untuk mengambil keputusan untuk menunda peribadatan. Betul. Secara kuantitatif ya, itu kita tidak punya data. Karena memang sampai saat ini paling tidak saya tidak tahu ada informasi warga kita, umat kita yang terserang atau terjangkit virus itu. Itu Ya, minimal saya. Ya. Hanya kan begini, data yang umum dilansir oleh gugus tugas, baik itu kabupaten maupun provinsi, itu adalah umat masyarakat sekitar kita. Dan tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan ke Pak Santo tadi ya, bahwa kenapa keputusan membuka Bapak Uskup itu diambil pada saat ini booming, meningkat, ya toh? Tidak pada saat lalu. Kalau saya melihatnya begini. Pada awal-awal ya, kebetulan gereja kita ini kan paling disiplin, taat pada aturan. Oke. Sehingga sampai dengan sekarang ini belum dilaporkan adanya umat kita yang terjangkit itu. Nah, kemudian ternyata dengan pembatasan yang ketat, ya, itu masyarakat kita bisa terkendalikan, infeksinya itu Betul, ya. betul. Tapi begitu ada kelonggaran, Ya. nah begitu ada kelonggaran seolah-olah ini sudah menjadi bahwa sekarang ini bebas, Iya, betul. sudah Betul. tidak ada wabah lagi. Akhirnya kalau kita lihat lokal di Ungaran, mulailah di pasar itu. Ya, itu ada di lingkungan, beberapa lingkungan, tetapi bukan umat kita, hanya termasuk di wilayah lingkungan itu terkena. Hampir setiap minggu muncul gitu ya. Itu yang menjadikan ini gambaran bahwa ternyata di luaran sana itu penyebaran COVID ini ternyata cukup tinggi intensitasnya. Maka bagi kita ya warga Gereja Katolik Raja Ungaran ini, kalau saya ya mentaati apa himbauan Bapak Uskup ya, agar kita jangan sampai menjadi istilahnya klaster baru. Ya. Nah, karena kalau itu bahaya. Dengan ngendikannya Bapak Uskup seperti itu, saya bisa menyimpulkan kita harus melakukan preventif. Ya. Ya, maka bukannya saya tidak setuju atau setuju ditunda ya, tetapi saya melihatnya kita perlu ada pembelajaran lagi kepada warga kita, ya, bahwa kita penting untuk berhati-hati melakukan itu. Lah perkara itu kan nanti kita menunda 1, 2, 3 hari itu soal lain. Ya. Ya. Tetapi yang paling penting bagi kami ya, saya ini usulnya ya, cobalah sosialisasinya ini diintensifkan. Ya, kemudian kesiapan sarana prasarana gereja ini menjadi lebih mapan lagi. Tadi sudah diinformasikan. Kalau kemarin kan hanya jarak duduk samping. Atas masukan beberapa umat kita, itu kemudian depan belakangnya digeser ya. Kemudian ada solusi tambah mulai Jumat sampai dengan Senin bisa misa. Ini kan untuk memperbanyak umat yang bisa, kemudian memperbanyak frekuensi. Meskipun tugasnya Romo menjadi lebih berat. Ya itu nanti di Budak Wayang ada berapa kali? 3 misa, di Ungaran ada 7 misa, 10 kali misa. Ya, Romo kita hanya 2 kan begitu. Tapi itu risiko. Pilihan menjadi Romo kan harus begitu. Salah jadi Romo itu. Ya, bukan salah jadi Romo. Libur lama banget. Itu risiko dari suatu pilihan gitu. Orang ngejak-ngejak liane ya. Maka saya pengennya ya itu tadi. Cobalah ditunda 1, 2, 3 hari, seminggu oke lah. Tetapi bukan kemudian diem. Tapi Pak Santo dengan pasukannya melakukan intensif, melakukan ya. Kalau perlu ya visualisasi lah. Betul. Ya, kita seperti tadi Romo Jonet mengusulkan misa 100 orang. Tapi sungguh-sungguh misa, sungguh-sungguh protokol kesehatan dari awal sampai akhir gitu. Saya terus terang aja yang khawatir ya, pada saat selesai misa, ya, umat kita mungkin tidak disiplin. Maaf, ya,
Ya baru dugaan. Tapi kemungkinan ini potensi untuk tidak disiplin. Begitu. Besar kemungkinan seperti itu Pak Parliman, karena beberapa kali kita bertemu dengan umat, kerinduan mereka untuk misa di gereja itu tinggi sekali. Dan setelah saya coba untuk coaching mereka, kerinduan mereka tuh kayaknya bukan kerinduan mereka pada misanya, tetapi setelah itu mereka juga punya kerinduan untuk berkumpul, gitu loh. Kangen-kangenan gitu loh. Karena Jadi saya setuju itu. Tolong, tempat parkir apakah sudah diatur nanti? Ya, parkir itu kan hanya setengah meter. Iya, betul. Parkir betul. motor terutama. Jadi begini, terkait dengan persiapan sarana prasarana, Ya. sebenarnya kami sudah ya hampir 95% ya. Ada beberapa yang perlu kami sempurnakan memang, tapi kami sudah 95% itu sudah fix. Dalam arti kalau umpamanya minggu besok pun kita minggu tanggal 17 itu kita bisa itu sebenarnya kami tidak masalah sebenarnya gitu. Berapa sih jumlah satgasnya, Pak? Satgas ada 11 atau berapa ya? 11 orang ya, Pak? tiap kali misa. Enggak, Satgasnya 11, tapi nanti petugas tata laksananya. Nah, ini yang menurut saya Pak, yang petugas tata laksana ini yang harus dilatih. Khususnya nanti yang parkir itu loh, parkir sepeda motor. Ini potensi loh. Kalau untuk parkir, termasuk parkir motor, parkir mobil itu sebenarnya kan sudah kami schedulekan, dalam arti tetap ada batas. Karena apa? Kami mengantisipasi nanti kalau umpamanya kan parkir motor sudah diparkir ya, atau mobil sudah diparkir, ternyata setelah dicek pakai termogan dia suhunya tinggi, dia kita suruh pulang ya. Nah itu untuk manuver mobil itu sudah kami perkirakan itu. Yang saya pikirkan sepeda motor. Motor sudah. Jarak antara satu dan duanya yang lain. Kalau sama seperti kemarin ya, yang sudah ini sangat hanya setengah meter itu. Itu sudah kami Jadi pikirkan. bisa menular motornya ya. bukan Pak. Dia Senggolannya itu. Loh, apalagi sekarang ada ini itu bisa ditularkan lewat udara ya, Romo. Iya. Ini. Tapi yang menjadi perhatian Pak tadi sudah ini, terutama motor itu sudah kami ini. Agak jarang gitu ya. Ya, dan kebetulan untuk besok Minggu itu sebenarnya kami mau mengumpulkan para ketua lingkungan dan ketua wilayah, khususnya di wilayah 1 sampai 6. Oke. Nah, ini kan mau kami ini. Tapi setelah ya paling tidak kita sosialisasi kepada mereka, karena terus terang seluruh tata laksana baik yang di depan pintu gerbang, yang termogan ya, terus yang dicuci tangan, kemudian yang di depan pintu masuk, hand sanitizer dan sebagainya, dan di dalam itu kami serahkan kepada kelompok lingkungan yang bersangkutan. Dalam artian saya yakin bahwa beliau-beliau yang kami tugaskan itu pasti tahu warganya. Satu itu Kenal. Kalau tidak kenal ya, karena selain kita kasih ID card, kode-kode tertentu, nah saya yakin beliau-beliau itu tahu. Oh, ini warga saya. Betul. Nah, ini sebenarnya sudah kami antisipasi ya. Mengapa kemarin memang dalam beberapa hari kemarin memang ada, loh kok lingkungan saya kok seharusnya masuk wilayah 6 kok dimasukkan ke wilayah 3 umpamanya, atau wilayah 1 dan lain sebagainya. Setelah kami jelaskan seperti itu, akhirnya juga bisa menerima sebetulnya ya. Pada saat awal. Sebenarnya ini sudah kami siapkan semuanya Pak, dalam arti kepada ketua lingkungan, ya Pak. Tapi lingkungan ke bawah. Betul, itu makanya sebenarnya ini peran ketua lingkungan, ketua wilayah sangat vital bagi kami ya. Dalam arti kan nanti kalau kita ngumpulkan banyak orang, terus terang ya faktor itu tadi ya. Kami terus terang sangat hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai nanti yang disampaikan Pak Biman atau Romo, jangan sampai gereja kita menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID ini. Terus terang faktor kehati-hatian sangat ini. Akhirnya kerinduan umat belum bisa dijawab bulan ini. Ada nggak sih mungkin sebuah konsep peribadatan selain dari misa online? Misa online mungkin tetap harus dilakukan. Cuma kerinduan mereka untuk merasakan kembali tubuh Kristus sepertinya semakin menggebu-gebu, apalagi dikasih dilempar umpan. Bahkan udah ditarik lagi Romo. Ada nggak
konsep khusus gitu loh, mungkin oke, umat ini boleh ikut misa online semua, nanti prodiakonnya antar komunia, sehingga kehausan mereka akan tubuh Kristus mungkin bisa terjawab, atau konsep-konsep lainnya. Saya menangkap tadi sudah ada 100, oke, buat misa untuk 100 orang. Buat saya di tengah kabar buruk ada kabar baik. Sampai apakah layak diperjuangkan? Atau Romo punya konsep lainnya? Ya, mau bagaimanapun ya, ketika kita berbicara iman, Rasul Santo Yakobus itu mengatakan iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya kan mati. Betul. Oke, kita beriman benar tadi dikatakan, saya itu mati hidup ya kehendak Allah kok. Bahkan saya juga mengatakan, ngopo wedi wong mati ya mlebu surga kok. Betul. Ini kan iman, tetapi tindakan-tindakan iman itu yang perlu kita perhitungkan secara benar. Maka ketika seseorang hanya beriman saja, ini juga tidak pas. Saya kira seseorang itu harus beriman tetapi juga bernalar. Pikir dong, ya oke lah, saya secara pribadi mungkin tidak akan tanda petik lah terpengaruh oleh virus itu. Mungkin saya menjadi golongan orang tanpa gejala. Ya. Oh, saya nyantai juga. Seandainya pun saya bergejala, ya Tuhan pasti menerima saya masuk surga. Tapi kita harus bernalar. Siapa tahu saya nulari panjenengan, saya nulari panjenengan, nulari yang lain-lain. Gitu. Dan itu menyebabkan, maaf, terburuk dari infeksi virus ini kan kematian. Ya, betul. Saya menulari seseorang, kemudian orang ini sampai ke tahap kematian. Bagi saya beban moralnya menjadi sangat tinggi. Karena keteledoran saya, karena kengeyelan saya, oke lah. Kemudian orang lain masa jadi bodohan kan, ya, ya, ke masa bodohan. Itu yang harus ditanamkan menjadi kesadaran. Oke. Nah, Menarik, Pak. persis ketika hal ini menjadi irama kehidupan kita, pada saat itu sebetulnya pembatasan-pembatasan yang dilakukan ini itu mendapat pondasinya itu. Tidak hanya sekedar saya rindu bersatu dengan Tuhanku, tetapi saya juga menjadi rekan sekerjanya Tuhanku ini untuk mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Salah satunya tidak menjadi pembawa virus ini kepada orang lain. Kalau ditanyakan alternatifnya seperti apa sih? Kita sudah ada sih dari izin Bapak Uskup bahwa satu, misa streaming online itu oke lah silahkan, karena komunis spiritual ini berkah loh sebetulnya. Iya. Belum tentu 100-200 tahun lagi itu ada izin secara resmi dan menyeluruh masif seluruh gereja Katolik, bahkan sampai setingkat paus, komunis spiritual. Ini langka loh ini. Nah, di situ sebetulnya berkah juga bahwa kita pada generasi zaman ini merasakan komunis spiritual. Sekali lagi, secara iman kita percaya, secara nalar kita harus memperhitungkan. Maka PR sebetulnya perlu kita cari kepastian di antara umat kita. Kira-kira, jangan kira-kira lagi, pastikanlah. Betul. Ada enggak yang sudah terpapar? Karena kalau pembatasan usia kan jelas nih. Yang 10 tahun ke bawah, 65 tahun ke atas jelas datanya sudah ada. Nah, di antara 10 sampai 65 ini apakah ada yang positif? Apakah ada yang OTG? Apakah ada orang dalam pengawasan atau ODP ya? PDP dan lain sebagainya. Nah, data-data ini yang kita butuhkan. Penundaan membuat saya menjadi semacam seandainya ditunda itu karena mau memastikan ini, saya sepakat banget. Memastikan bahwa di antara kita umat Katolik ini tidak ada yang PDP, ODP, OTG, apalagi yang positif. Ya, betul. Ini waktu untuk kita memastikan bahwa kabupaten ini secara umum rakyat masyarakatnya angkanya segitu.
tapi anggota gereja kita seberapa. Ya. Kalau memang nanti tidak kita temukan ODP, PDP, OTG, Pada apalagi umat. yang positif pada umat kita, nah ini kita buka lagi. Maka selama mengumpulkan data valid ini tadi, apa yang mesti kita lakukan? Salah satunya tadi sudah saya usulkan. Yuk kita lakukanlah dengan 10 yang jelas-jelas terukur. Ya. 100 orang ini, 10 orang ini jelas-jelas sehat nih. Ya. Yang 100 ini jelas-jelas. Oke lah kita jalankan sembari kita memberi contoh untuk yang lain yang belum bisa 100 orang itu. Lalu misalnya mengirimkan komuni setelah misa streaming itu kan izin baru juga nih. Betul. Izin baru betul. ini. Maka supaya paroki-paroki kan mengajukan pelayan luar biasa. Ya. Dengan pembekalan secukupnya. Nah ini juga mungkin butuh pembekalan itu, maka juga, penundaan ini juga dalam rangka itu saya kira. Oh, luar biasa. Jadi alasan-alasan ini yang menurut saya perlu jelentreh sampai kita dari penentu kebijakan itu dengan sangat yakin mengambil kebijakan itu, juga dari umat kita sendiri mengetahui dasar-dasar keputusan Alasan itu, itu ya, ya dasar alasan itu sembari kita memang melakukan tadi Pak Pardiman soal parkir, soal jarak dan lain sebagainya kita lakukan juga. Betul. Data OTG, PDP, OTG dan positif itu juga harus kita lakukan juga. Memang secara fisik, sarana prasarana kami sudah siap Romo. Dalam hal itu termasuk tadi yang dikhawatirkan Pak Pardiman terkait parkir. Itu sudah kami perhitungkan juga. Cuman memang seperti dikatakan Romo juga terkait dengan mungkin ada semacam tes ya untuk sampel berapa orang. Memang ini malah belum terpikirkan Romo. Ya bukan sampel loh Pak, cuma Romo Junet menginginkan sebetulnya ada data yang betul-betul tersaji Betul, gitu ya, loh Pak. Ya, paling tidak kan kalau dari 100 orang diambil 10 lah, ya, nanti kan bisa untuk Ya. Kalau data memetakan yang gitu. dikehendaki Romo Junet tadi, kalau berdiri sendiri di sini ya akan sulit kita dapatkan. Real ya. Betul. Iya, karena apa? Yang melakukan tes adalah pemerintah, Pemerintah. aparat kesehatan pemerintah. Kita tidak bisa melakukan sendiri karena keterbatasan sarana prasarana kan begitu alatnya. Iya. Nah, maka kalau data tadi hanya kita mencopot ya, ngambil misalnya ke Satgas apa ini gugus tugas, mungkin bisa ketemu Ya. di Kecamatan Ungaran Barat yang tadi apa OTG berapa, ya itu akan sulit orang tanpa gejala. Tetapi yang PDP dan lain-lainnya itu mungkin bisa, Sudah tetapi bisa. mungkin tidak akan ketemu umat kita. Gitu. Iya. Datanya ya. Datanya, sehingga ini yang menjadi tantangan. Tetapi kalau itu sebagai salah satu mencoba mencari real di lapangan, ya baik untuk tadi ya. Jadi untuk menunda misalnya Kecamatan Ungaran Utara nih, Ungaran Timur. Ungaran Timur, itu yang positif berapa? Ya, Kita bisa nggak ngakses data itu? Yang positif ini siapa saja? bisa. Yang OTG, yang PDP, Ya. yang sebagainya. Kita bisa nggak ngakses Kalau ini? itu bisa. Kalau datanya itu Ya, Ya. asal nanti begini, itu kan tertutup ya. Ya betul. Kita nanti ya, saya kok optimis begitu, surat dari kita ke gugus juga. ke gugus tugas, mohon kami bisa mengakses data untuk mengetahui umat-umat Umat kami, kami. Ya. gitu ya. Karena di sana kan hanya total, bukan Ya. by name. Nah. By name-nya punya, tetapi tidak akan Rahasia dipublikasikan. itu, ya. Kan begitu kita. Itu bisa. Hanya maaf aja ya itu Dasar rahasia. ya, maaf aja itu mungkin ya ini bukan, kita tidak akan ketemu dengan umat kita yang ada di situ, tetapi by name akan tahu. Ada. Tapi yang jelas memang sampai dengan hari ini Ya. sekretariat paroki pasuran kami para romo itu memang belum mendapatkan Kabar. informasi kabar bahwa ada di antara umat kita itu, yang entah itu PDP, OTG atau apa itu tadi, itu kita belum dapat. Betul. Nah, meskipun belum dapat, kita usahakan supaya mendapat. Sehingga sekali lagi mengambil keputusan, kita ini kan lama nih dilatih
semua kebijakan tolong mendasarkan kepada analisa atas Empiris. data. Empiris. Meskipun saya sering guyonan ya, mana data pokok dan mana pokoknya data gitu kan. Nah, yang kita butuhkan adalah data-data pokok. Data-data pokok ini kemudian kita analisa, kemudian kita bisa mengambil keputusan. Nah, sembari menunda ini tadi saya kira mungkin yuk kita bersama-sama mencari data-data yang pokok ini tadi. Salah satunya adalah apakah ada di antara umat kita. Kalaupun ada, harus bagaimana? Kalau tidak ada juga harus bagaimana lagi? Kan ini kan yang harus selalu kita lakukan kan. Monsinyur Pujo Sumarto itu selalu mengatakan tentang spiral pastoral. Iya. Aksi, reaksi, refleksi, aksi, reaksi, refleksi, dan seterusnya itu ya. Terus berulang. Kalau mengakses sana mungkin karena ini kan tim gugus tugas ini tidak punya kewajiban melaporkan pada institusi kegerejaan ataupun lembaga keagamaan, kan tidak ya. Tetapi karena kita ingin membantu, nah, wujudnya kan membantu. Kalau ada umat kita yang terpapar misalnya, kita akan mencoba membantu membatasi mereka untuk tidak itu, misalnya begitu. Nah ini mungkin kan baik juga, ini kita coba Pak, nah, supaya internal kita juga ada alasan kita menunda itu bukan masalah takut atau tidak gitu ya, tetapi ada basic Alasan data mendasar yang juga. mendasari begitu. Ya, saya pikir kalau sudah datanya sudah ada, nanti cara bekerjanya Satgas menjadi lebih mudah. Apa alasannya ditutup, kapan alasannya dibuka, dan sebagainya akan menjadi lebih baik, Pak. Paling tidak begitu. Mohon nanti Satgas bisa menjawab apa yang diinginkan oleh Romo Junet. Ya, memang ini waktunya, ini momentumnya bahkan. Kalau Tuhan Yesus sih sering mengatakan saatnya. Saat, ini saatku belum tiba dan lain sebagainya. Nah inilah sebetulnya momentum itu, inilah saatnya bagi kita untuk sekali lagi beriman, tidak hanya ngotot beriman, tetapi beriman yang melengkapi diri dengan nalar. Beriman yang bernalar sekaligus juga beriman yang juga empati. Ada rasa perasaannya di situ, bukan sekedar aku wis kangen banget wis telung sasi ora nganu nampa slira dalem wah wis terus tidak peduli. Nah, bukan beriman seperti itu. Ini momentumnya, ini saatnya di mana keberimanan kita mendapatkan bentuk baru. Istilah new normal atau di dalam gereja lebih sering kita menghayati itu sebagai habitus baru. Ini momentum. Bahkan dalam segala hal sebetulnya, dalam segala lini. Maka kita harus berani out of the box lah, berpikir di luar kebiasaan kita lah. Ini betul-betul baru kok. Iya. Betul-betul Karena baru. kan begini ya. Ini di luaran, tetapi ada yang dipahami oleh umat kita. Kita kan punya Tuhan. Tuhan kita pasti melindungi kita. Ada ekstrem di luaran sana, rangkulan, ya. Ini ternyata terpapar mereka. Seluruh keluarga itu terpapar dan lingkungan jemaatnya juga terpapar. Betul. Ini kan jadi tidak yang tadi beriman tapi tidak nalar kan begitu. Logikanya nggak jalan. Ya. Iya, karena tadi ya memang Tuhan kita itu pasti akan membantu kita, menolong kita. Tetapi sepanjang kita memang juga bisa membuat perisai-perisai diri yang sebagaimana diamanatkan kan begitu Romo. Ya, saya sering kali matur begini ya. Radikal, menurut saya itu harus radikal. Radikalisme no way, jangan. Radikal itu radik itu akar namanya. Maka beriman itu harus radikal karena mengakar. Tapi radikalisme semuanya akar. Tumbuhan itu kan ada akar, batang, daun, ranting, buah, bunga dan lain sebagainya. Ini radikal. Oke. Romo, Pak Santo, Pak Parliman, surat sudah ada, jadi sudah pasti semuanya. Tanggal 18 kita tidak akan memulai peribadatan.